أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saudara sekalian, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik saudara, kita melanjutkan untuk memberikan jawaban terhadap pernyataan Robert Moore di dalam bukunya The Islamic Invasion, ya, berkaitan tentang persamaan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Yesus. Ya, sudah 20 kemarin, sudah 20 bukti persamaan yang dibawa oleh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawa oleh Yesus, ya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab gitu. Nah, pada hari ini kita melanjutkan untuk persamaan berikutnya. Pada hari ini kita menyampaikan tentang persamaan ajaran Nabi Muhammad dan Yesus adalah sama-sama memerintahkan kepada kaum wanita atau perempuan untuk mengenakan kerudung. Kita ketahui kalau di dalam Islam, ya, kalau di dalam Islam terdapat ada dua surat yang begitu cukup jelas dan tegas, ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59 itu di sana dijelaskan bahwasanya untuk para wanita diperintahkan untuk mengenakan kerudungnya sampai menutupi seluruh tubuhnya. Nah, itu ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Sedangkan yang terdapat di dalam surat An-Nur ayat 31 itu diperintahkan kepada kaum wanita menutupi kepalanya atau kerudungnya, menjulurkan kerudungnya untuk menutupi sampai kepada dadanya. Jadi ada dua perintah yang begitu dominan, ya, di dalam Al-Quran untuk perintah bagi kaum wanita untuk menjulurkan kerudungnya atau mengenakan kerudungnya dengan tujuan untuk menutup auratnya. Nah, lalu bagaimana dengan ajaran yang dibawa oleh Yesus? Kita dapat buka atau dapat lihat di dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 pasal 11 ayat 5 sampai 6, kemudian ayat 10 dan ayat 13. Kita lihat satu persatu saudara sekalian. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 5 bunyinya begini. Tetapi setiap perempuan yang berdoa atau yang bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, ya, itu menghina kepala, ya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Di dalam ayat yang kelima ini dikatakan bahwa bagi perempuan-perempuan yang ketika berdoa dalam arti konteks beribadah, tentunya jamaah yang berbahagia, bila dia tidak menutupi kepalanya dengan kain kerudung, dengan mukena, dengan jilbab, maka itu suatu penghinaan. Itu menghina kepalanya sendiri, ya. Maka itu sama seperti perempuan yang dicukur rambutnya, dibotak begitu, digundul kepalanya itu. Nah, begitu. Nah, di ayat yang ke-6-nya dikatakan, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Nah, jadi bagi perempuan yang tidak mau menutupi kepalanya, tidak mau mengenakan kerudung, tidak mau mengenakan jilbab, harusnya dia juga ya udah potong saja itu rambutnya, dibotak, dihabiskan, ya. Maka haruslah ia menggunting rambutnya. Begitu kata 1 Korintus pasal 11 ini ayat yang ke-6, ya. Tetapi jika bagi perempuan adalah itu memotong rambut itu adalah suatu penghinaan, ya, bahwa rambut itu digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Nah, itu perintah. Maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ini perintah berkerudung. Perintah untuk menggunakan jilbab kalau dalam bahasa kita sehari-harinya tuh begitu toh.
ya, menudungi kepala. Itu di ayat yang ke-6, perintah itu begitu kuat. Di ayat yang ke-10, masih Korintus pasal 11 ayat 10. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawanya, ya, tanda wibawa kepalanya oleh karena para malaikat. Di ayat yang ke-13, jadi berkerudung itu di dalam ayat 10 ini merupakan bentuk tanda wibawa bagi perempuan. Di ayat yang ke-13, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala tidak bertudung? Harus menutup aurat, menutupi kepalanya, rambutnya ketika ia beribadah, ya, ketika dia menghadap kepada Allah. Bukan pakai dihias sedemikian rupa, ya, dibiarkan auratnya terbuka. Bukan begitu caranya. Kalau ketika umat Kristen itu beribadah ke gereja, ditudungi kepalanya. Itu ada dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 5, 6, 10 dan 13. Jadi sama-sama mengajarkan untuk perintah berkerudung. Kemudian yang selanjutnya, saudara, yang ke-22, itu tadi yang ke-21, sama-sama melarang LGBT, suka sejenis, ya, baik lesbi maupun gay. Itu dilarang di dalam Al-Quran, di dalam Islam, di dalam Islam sangat dikutuk, ya, sangat dikutuk orang yang suka sesama jenis itu. Jangankan suka, menyerupai saja, laki-laki menyerupai wanita, sebaliknya itu saja dilarang. Jadi ada ketentuan koridor, batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan. Nah, suka sesama jenis itu sangat diharamkan, ya, diharamkan di dalam ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Lalu bagaimana yang dibawa oleh Yesus? Kita lihat dalam surat Imamat pasal 20 ayat 13. Bagi yang sesuka sejenis. Apa bunyi ayatnya? Pasal ayat Imamat 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, ingat, laki-laki yang tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, maksudnya seperti dia bersetubuh dengan perempuan. Jadi seorang laki-laki tidur dengan laki-laki seolah-olah dia bersetubuh, seperti bersetubuh, melakukan persetubuhan dengan perempuan. Nah, itu disamakan seperti itu. Jadi keduanya melakukan sesuatu hal yang keji. Jadi dua laki-laki itu melakukan persenggamaan, itu adalah melakukan kekejian, ya. Dia bersetubuh, suka dengan sesama jenis, itu suatu kekejian. Pastilah mereka dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Itu harus dibunuh orang yang demikian itu. Nah, itu kata Alkitab. Orang yang suka sesama jenis, Masya Allah, dibunuh. Begitu. Sekarang kita lihat di negara yang mayoritas beragama yang dianut sesuai dengan Robert Moore, itu LGBT sangat dikembangkan. Kita lihat di Eropa, di Belanda, yang memiliki hukum negaranya melindungi hak LGBT. Gay, lesbi di sana hidup bebas. Mereka bisa hidup berdampingan, berkeluarga. Di dalam Alkitab itu ternyata sangat-sangat diharamkan. Itu suatu kenajisan dikatakan dalam surat Imamat pasal 20 ayat 13. Ya, ayat 13 ini, ya. Begitu, itu harus dihukum mati. Itu di dalam Alkitab dijelaskan. Jadi Robert Moore, dan pengikut-pengikutnya Robert Moore, juga para fansnya Robert Moore, ya. Nah, ini lihat baik-baik. Sama ajaran Muhammad dan ajaran Yesus sama-sama melarang adanya LGBT, ya, suka sesama jenis. Baik, yang selanjutnya, saudara, sama-sama mengajarkan adanya akikah. Nah, ini buat kita di dalam Islam, kulu gulamin murtahanun bi akikah. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Nah, itu kata Rasulullah. Jadi ajaran perintah untuk akikah di dalam Islam itu sangat ditekankan bagi setiap anak yang baru lahir ke dunia. Ya, menebus tebusan atas kelahiran anak itu adalah dengan melaksanakan akikah. Akikah adalah penyembelihan domba atau hewan
kambing kalau kita di Indonesia ini yang pada mayoritasnya, untuk menebus atas kelahiran seorang anak, begitu, baik laki-laki maupun perempuan. Itu di dalam Islam sangat ditekankan. Lalu bagaimana dengan ajaran Yesus? Adakah ajaran akikah itu juga diajarkan oleh Yesus? Silakan saudara buka di Injil surat Keluaran pasal 13 ayat 12 sampai 13. Di ayat yang ke-12 bunyinya begini. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Nah, ingat, ada persembahan, ada kurban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan atas kelahiran siapapun itu, ya, kelahiran seorang anak tentunya dalam hal ini. Juga setiap kali ada hewan yang kau punya beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Jadi pelaksanaan sembelihan di sini disebutkan anak jantan. Ini disebut tentang berkaitan dengan lahirnya seorang anak ditebus dengan hewan akikah, begitu. Di ayat yang ke-13 disebutkan, tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu laki-laki haruslah kau tebus. Nah, jadi setiap anak laki-laki, setiap anak yang lahir itu harus ditebus. Dengan tebusnya apa? Penyembelihan kurban, penyembelihan akikah tadi. Ya, jadi ini perintah untuk pelaksanaan penyembelihan akikah. Ya, melaksanakan akikah setiap kelahiran seorang bayi. Ya, jadi sangat jelas persamaan ajaran-ajaran itu yang dibawa oleh Muhammad dan ajaran yang dibawa oleh Yesus. Kemudian yang selanjutnya, sama-sama memerintahkan untuk berlaku adil ketika berpoligami. Ini ada ajaran untuk poligami dan berlaku adil. Sama di dalam Al-Quran juga boleh melaksanakan poligami dengan catatan adil. Nah, di dalam Alkitab yang dibawa oleh Yesus juga ada diperintahkan untuk berlaku adil ketika dalam melaksanakan poligami. Lihat di dalam Keluaran pasal 21 ayat 10. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, mengambil perempuan lain dalam arti adalah berpoligami, menikahi lagi, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhannya dengan dia. Pakaiannya dan persetubuhannya dengan dia, maksudnya dengan perempuan yang sudah dipoligami itu. Jadi ketika seorang laki-laki berpoligami, maka dia wajib berlaku adil dalam hal memberi makan, adil dalam hal memberikan kebutuhan biologis. Jadi jelas sama-sama diperintahkan untuk melakukan suatu keadilan dalam melaksanakan poligami. Jadi saudara, begitu jelas dan kuat ya tentang ajaran yang apa yang dibawa oleh Yesus dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita lanjutkan saudara. Kemudian sama-sama adanya pelarangan bersetubuh bagi wanita yang dalam kondisi berhalangan. Jadi sama-sama dilarang. Lihat dalam Imamat pasal 18 ayat 19. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar. Dalam waktu cemar kainnya, maksudnya dalam keadaan dia sedang haid, begitu ya, yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Nah, itu di dalam surat Imamat pasal 18 ayat 19. Kemudian dalam surat Imamat juga pasal 20 ayat 18, bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kainnya, jadi ia menyingkapinya aurat perempuan itu dan membuka tutup lelarayannya, sedangkan perempuan itu pun membiarkan tubuhnya lelarayan darahnya itu disingkapkan, keduanya harus dilenyapkan dari tangan bangsa, dari tengah-tengah bangsa. Artinya, saudara sekalian, surat Imamat ini bagi perempuan dan laki-laki
yang melakukan persetubuhan pada saat dia sedang dalam haid, ya, menstruasi, begitu hukumannya malah di sini begitu keras gitu ya. Dilenyapkan, dibunuh. Ini pelarangan bersetubuh ketika saat datang bulan bagi perempuan. Jadi tidak diperbolehkan hal itu. Sama di dalam Islam juga itu dilarang, ya. Jadi hal itu begitu jelas ajaran-ajaran yang dibawa baik oleh Nabi Muhammad maupun apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang dibawa oleh Yesus Kristus ataupun Yesus alaihissalam. Kita gunakan Yesus alaihissalam. Jelas saudara, inilah persamaan-persamaan yang didapat, ya, yang didapat antara ajaran yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang dibawa oleh Yesus alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam. Jadi saudara sekalian, sangat ironi sekali lagi, sudah begitu banyak persamaan-persamaan yang sudah kita jelaskan, kita jawab di sini. Semoga ini memberikan pencerahan kepada kita yang umat Islam, membawa menambahkan pengetahuan dan wawasan bagi saudara-saudaraku yang Kristiani, ya, khususnya bagi para misionaris yang mencoba untuk melemahkan ajaran Islam, mencoba untuk melemahkan akidah umat Islam. Tolong, sudah ada ketentuan kita di dalam negara ini untuk menjalankan ibadah syariat dan agama sesuai dengan ketentuan masing-masing. Hindari pertikaian, jangan kita saling menyerang, ya. Kalau saudara melemahkan akidah umat Islam, sebaiknya memiliki pemahaman yang matang lah dalam pemahaman Alkitabnya, sehingga tidak tidak memalukan diri sendiri. Seperti ini Robert Moore, begitu banyak fitnahan, hujatan, bahkan dia sendiri memberikan tantangan tentang persamaan ajaran Muhammad dan Yesus. Begitu banyak buktinya. Ini sudah kita ungkap semua. Ini episode terakhir, ya, serial terakhir berkaitan tentang persamaan antara ajaran yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Yesus, ya. Robert Moore sangat ironi, seorang doktor memberikan tantangan, dia tidak melihat terlebih dahulu mengecek terlebih dahulu apa ajaran Yesus yang ada di dalam Alkitab. Sehingga saya yakin kalau seandainya dia mengecek, dia melihat ajaran-ajaran Yesus yang tertuang di dalam Alkitab, dia tidak akan mengutarakan tantangan ini. Dan saya yakin ini tidak tidak mempermalukan dirinya sendiri, ya, Robert Moore dan orang-orang yang selalu berpatokan dan menjadikan buku The Islamic Invasion sebagai senjata untuk melemahkan akidah umat Islam. Sebaiknya dilihat kembali isi Alkitab itu. Demikian saudara, sekali lagi ini episode terakhir berkaitan tentang tanggapan ataupun ulasan berkaitan dengan apa yang ditulis oleh Robert Moore di dalam bukunya The Islamic Invasion. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu dalam ulasan dan episode serta pembahasan yang lainnya. Demikian, semoga ini bermanfaat. Kita akhiri. Mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.